Singapura terkenal sebagai negara yang sangat bersih, aman, dan teratur. Di balik citranya yang modern dan tertata rapi, terdapat serangkaian peraturan ketat yang menopang kehidupan masyarakatnya. Aturan-aturan ini, yang sebagian mungkin terdengar aneh atau berlebihan bagi wisatawan, ditegakkan dengan sangat disiplin, dan disertai sanksi denda yang tidak sedikit. Bagi siapapun yang berencana mengunjungi negeri singa, memahami berbagai regulasi unik ini bukan hanya sekadar anjuran, tetapi sebuah keharusan agar terhindar dari masalah hukum dan liburan, tetap berjalan menyenangkan. Singapura modern tidak terlepas dari visi mendiang Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew. Sejak awal kemerdekaannya, pada tahun 1965, ia bercita-cita mengubah Singapura dari sebuah pelabuhan menjadi pusat perdagangan global yang unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, disiplin sosial dan kebersihan lingkungan menjadi fondasi utama yang harus dibangun. Visi ini diwujudkan melalui kampanye nasional dan penegakan hukum yang tegas di segala aspek kehidupan. Gagasan dasarnya adalah menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga, serta investor asing. Aturan-aturan yang dibuat tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan fisik, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat yang lebih beradab dan saling menghargai. Pemerintah percaya bahwa keteraturan sosial adalah prasyarat mutlak untuk mencapai kemajuan ekonomi dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, berbagai larangan, mulai dari membuang sampah hingga vandalisme, diperkenalkan secara bertahap. Salah satu contoh paling awal dan terkenal adalah kebijakan kebersihan publik yang sangat ketat. Pemerintah tidak segan memberlakukan denda tinggi bagi pelanggaran kecil, seperti meludah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kampanye kebersihan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau, dan sistem pengelolaan limbah yang efisien. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran kolektif bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Munculnya sistem transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT), mendorong lahirnya aturan baru, seperti larangan makan dan minum di dalam kereta untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Demikian pula, perkembangan teknologi digital memunculkan regulasi terkait privasi dan keamanan siber, seperti larangan menggunakan jaringan Wi-Fi orang lain tanpa izin. Pada akhirnya, semua peraturan ini membentuk apa yang dikenal sebagai Fine City, sebuah julukan yang memiliki makna ganda, kota yang indah sekaligus kota yang penuh denda. Bagi Singapura, aturan ketat bukanlah bentuk pengekangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Keteraturan ini telah terbukti berhasil menjadikan Singapura sebagai salah satu negara paling aman dan layak huni di dunia. Salah satu peraturan Singapura yang paling ikonik dan dikenal luas di seluruh dunia adalah larangan terhadap permen karet. Bagi banyak wisatawan, aturan ini mungkin terdengar tidak biasa, namun ada alasan kuat di baliknya. Sejak tahun 1992, pemerintah Singapura secara resmi melarang impor dan penjualan permen karet di seluruh negeri. Aturan ini menjadi simbol komitmen Singapura terhadap kebersihan yang tanpa kompromi. Sejarah larangan ini bermula dari masalah kebersihan yang ditimbulkan oleh sampah permen karet. Sebelum aturan ini berlaku, pemerintah menghabiskan biaya yang sangat besar setiap tahunnya, dilaporkan mencapai lebih dari 125.000 dolar Singapura, hanya untuk membersihkan sisa permen karet yang menempel di trotoar, kursi bus, lubang kunci, dan fasilitas umum lainnya. Sampah permen karet tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga sulit dan mahal untuk dibersihkan. Puncak dari masalah ini terjadi ketika sistem MRT mulai beroperasi. Vandalisme menggunakan permen karet menjadi masalah serius. Ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menempelkan permen karet pada sensor pintu otomatis kereta MRT, yang menyebabkan gangguan fungsi dan penundaan jadwal perjalanan. Insiden ini memperkuat keyakinan pemerintah bahwa larangan total adalah satu-satunya solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun ada larangan keras terhadap penjualan dan impor, mengunyah permen karet itu sendiri sebenarnya tidak ilegal. Namun, karena permen karet tidak dijual secara bebas, praktis sulit untuk menemukannya. Pengecualian diberikan untuk permen karet yang memiliki tujuan terapeutik, seperti permen karet nikotin untuk perokok atau permen karet kesehatan gigi, yang hanya bisa didapatkan melalui resep dokter atau dari apoteker terdaftar. Bagi turis, penting untuk diingat agar tidak membawa permen karet ke Singapura, atau mengunyahnya di tempat umum.
Jika seseorang tertangkap membuang sampah permen karet, dendanya bisa sangat berat, mencapai ribuan dolar. Aturan ini menunjukkan betapa seriusnya Singapura dalam menjaga kebersihan dan keteraturan, sebuah pelajaran bahwa kenyamanan publik adalah prioritas utama di negara tersebut. Durian, yang dijuluki Raja Buah, memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Asia Tenggara, termasuk Singapura. Namun, di balik kelezatannya, durian memiliki aroma yang sangat kuat dan menyengat, yang tidak semua orang bisa menerimanya. Karena baunya yang tajam inilah, Singapura memberlakukan aturan ketat yang melarang membawa durian di hampir semua moda transportasi umum seperti MRT dan bus. Larangan ini diberlakukan semata-mata demi kenyamanan bersama. Dalam ruang tertutup seperti gerbong kereta atau kabin bus yang ber-AC, aroma durian yang kuat dapat dengan cepat menyebar dan mengganggu penumpang lain yang mungkin tidak menyukai baunya. Untuk menghormati hak setiap penumpang untuk mendapatkan perjalanan yang nyaman, pihak operator transportasi umum seperti SBS Transit secara eksplisit mencantumkan durian dalam daftar barang yang tidak boleh dibawa. Tanda larangan bergambar durian yang dicoret dengan garis merah adalah pemandangan umum di stasiun MRT dan halte bus di seluruh Singapura. Ini berfungsi sebagai pengingat visual yang jelas bagi siapapun yang baru saja membeli buah tersebut. Pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak tegas. Petugas atau pengemudi bus tidak akan ragu untuk menegur dan meminta penumpang yang membawa durian untuk turun dari kendaraan. Aturan ini tidak hanya berlaku di transportasi umum. Sebagian besar hotel, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran di Singapura juga menerapkan kebijakan serupa. Wisatawan yang ingin menikmati durian disarankan untuk mengonsumsinya langsung di kios penjual, yang biasanya menyediakan area tempat duduk khusus, atau membawanya pulang menggunakan taksi atau kendaraan pribadi. Meskipun terkesan sederhana, aturan mengenai durian ini mencerminkan prinsip fundamental masyarakat Singapura, yaitu tenggang rasa dan saling menghargai di ruang publik. Ini adalah contoh bagaimana sebuah regulasi dapat menyeimbangkan kecintaan pada tradisi kuliner dengan kebutuhan akan ketertiban dan kenyamanan komunal. Aturan ini mengajarkan pentingnya memikirkan orang lain sebelum bertindak, bahkan untuk hal sekecil membawa buah. Komitmen Singapura terhadap kebersihan tidak hanya terlihat di jalanan atau taman kota, tetapi juga merambah hingga ke ruang paling pribadi sekalipun, yaitu toilet umum. Salah satu aturan paling unik yang sering mengejutkan para wisatawan adalah kewajiban untuk menyiram toilet setelah digunakan. Kegagalan untuk melakukannya bukan hanya dianggap sebagai tindakan tidak sopan, tetapi juga merupakan pelanggaran yang dapat dikenai denda. Aturan ini mungkin terdengar sepele, tetapi memiliki tujuan yang sangat penting, memastikan bahwa fasilitas umum tetap bersih dan nyaman untuk digunakan oleh semua orang. Pemerintah Singapura sangat serius dalam menegakkan standar kebersihan di toilet umum. Petugas kebersihan secara rutin melakukan pemeriksaan, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan memiliki wewenang untuk memeriksa apakah pengguna telah menyiram toilet dengan benar. Denda bagi yang melanggar aturan ini cukup signifikan. Seseorang yang kedapatan tidak menyiram toilet setelah menggunakannya dapat dikenai denda, mulai dari 150 hingga 500 dolar Singapura. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil, terutama jika dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai kebersihan dan penghargaan terhadap pengguna fasilitas berikutnya dalam budaya Singapura. Pemberlakuan denda ini adalah cara pemerintah untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab pribadi. Aturan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa menjaga kebersihan fasilitas bersama adalah tugas setiap individu, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Dengan adanya sanksi finansial, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk selalu meninggalkan toilet dalam keadaan bersih. Bagi wisatawan, aturan ini menjadi pengingat penting untuk selalu memperhatikan kebiasaan sederhana saat berada di Singapura. Selalu pastikan untuk menyiram toilet setelah digunakan, dimanapun Anda berada, baik itu di pusat perbelanjaan, stasiun MRT, atau tempat wisata. Ini adalah bentuk penghormatan dasar terhadap norma sosial yang berlaku, dan cara mudah untuk menghindari denda yang tidak perlu selama liburan. Singapura sangat melindungi ruang publiknya, memastikan area tersebut tetap aman, bersih, dan tidak rusak. Dua contoh utama dari kebijakan ini adalah larangan memberi makan merpati dan hukuman yang sangat berat untuk vandalisme. Kedua aturan ini, meskipun menyasar pelanggaran yang berbeda, memiliki tujuan yang sama, menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan perkotaan. Memberi makan merpati, yang mungkin dianggap sebagai kegiatan rekreasi di banyak negara, dilarang keras di Singapura.
Pemerintah memandang praktek ini sebagai penyebab utama ledakan populasi merpati liar. Peningkatan jumlah merpati menimbulkan masalah kebersihan, karena kotorannya dapat merusak bangunan dan menyebarkan penyakit. Selain itu, sisa makanan yang ditebar untuk merpati juga menarik hama lain. Pemerintah secara aktif melakukan edukasi publik dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini. Siapapun yang tertangkap memberi makan merpati dapat dikenai denda hingga $500 Singapura. Dalam beberapa kasus pelanggaran berulang, dendanya bisa jauh lebih tinggi, bahkan mencapai ribuan dolar, sebagai efek jera. Larangan ini menunjukkan pendekatan proaktif Singapura dalam mengelola satwa liar di lingkungan perkotaan. Di sisi lain spektrum, Singapura menerapkan hukuman yang sangat keras untuk vandalisme, yang dianggap sebagai kejahatan serius terhadap properti publik. Pelanggaran seperti mencoret-coret dinding atau merusak fasilitas umum tidak hanya dikenai denda besar dan hukuman penjara, tetapi juga hukuman cambuk. Hukuman cambuk dengan tongkat rotan merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Inggris dan masih dipertahankan hingga kini untuk kejahatan tertentu. Hukuman cambuk ini telah menjadi berita internasional beberapa kali, seperti dalam kasus. Hukuman ini mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa Singapura tidak akan mentolerir perusakan properti dalam bentuk apapun. Ini adalah cerminan dari sikap tanpa kompromi negara tersebut dalam mempertahankan keteraturan. Seiring dengan kemajuan teknologinya, Singapura juga menerapkan aturan ketat yang mengatur ranah digital dan bahkan privasi di ruang pribadi. Dua contoh yang menonjol adalah larangan menggunakan koneksi Wi-Fi orang lain tanpa izin dan aturan mengenai ketelanjangan yang dapat terlihat oleh publik, bahkan saat berada di dalam rumah sendiri. Kedua aturan ini menyoroti bagaimana hukum di Singapura beradaptasi dengan tantangan modern. Di Singapura, menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa persetujuan eksplisit dianggap sebagai tindakan ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer dan Keamanan Siber, tindakan ini dikategorikan sebagai akses komputer secara tidak sah. Ini bukan dianggap sebagai pelanggaran sepele, melainkan sebuah tindak kejahatan siber yang dapat berujung pada konsekuensi serius. Pelaku yang tertangkap menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin dapat menghadapi denda hingga $10.000 Singapura, hukuman penjara hingga 3 tahun, atau bahkan keduanya. Pemerintah beralasan bahwa akses ilegal semacam ini dapat menjadi pintu gerbang untuk kejahatan siber yang lebih serius. Aturan ini mendorong masyarakat untuk menghargai privasi digital dan menggunakan akses internet secara bertanggung jawab. Selain di dunia maya, aturan privasi juga berlaku di dunia nyata dengan cara yang unik. Di Singapura, seseorang dilarang terlihat telanjang di tempat pribadi, seperti rumah atau kamar hotel, jika dapat dilihat oleh publik. Jika seseorang terlihat oleh orang lain dari luar dan dilaporkan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pornografi atau gangguan publik. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan denda hingga $2.000 Singapura, atau kurungan penjara hingga 3 bulan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu menutup tirai atau gorden saat berada di dalam ruangan pribadi. Aturan ini mungkin terdengar ekstrim, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kesopanan publik dan mencegah potensi ketidaknyamanan atau konflik antar warga.